Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan anggota kami yang pertama ada Hafsah Sada Areta dengan NIM 3 digit terakhir 142, Muhammad Zakaria 151, Sofia Amaliatul Husna 161, Iva Mutia 202, dan Carinatria 205. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Tanpa basa-basi, kami langsung masuk ke materi. Baik, saya akan membahas tentang pemikiran mengenai teori. Yang pertama, jenis struktur teori. Unsur-unsur yang terkandung dalam teori adalah konsep, dalil, dan hipotesis yang saling berhubungan dalam suatu struktur sistematis yang memungkinkan diberikannya penjelasan dan prediksi. Hubungan yang sistematis dari hipotesis yang saling berhubungan ini diperoleh melalui formalisasi suatu teori, yaitu dengan menggunakan sebuah sistem bahasa formal yang telah diaksiomasi dan diartikan dengan tepat. Aksiomasi itu sendiri terdiri atas aturan-aturan transformasi yang mengindikasikan bagaimana pernyataan-pernyataan dikombinasikan untuk mendeduksi pernyataan-pernyataan lain dalam teori ini. Tingkatan formalisasi dari suatu teori menghasilkan 5 jenis utama struktur teoritis, yaitu yang pertama, teori deduktif lengkap atau completely deductive theory. Teori ini dibangun berdasarkan serangkaian aksioma atau pernyataan dasar yang dianggap benar tanpa pembuktian dan aturan logika formal. Dari aksioma-aksioma tersebut diturunkan teorema-teorema atau kesimpulan yang menjelaskan fenomena akuntansi. Teori ini dianggap lengkap karena semua kesimpulan ditarik secara logis dari premis-premis yang ada. Yang kedua, ada prapengandaian sistematis atau systematic prior assumption. Teori ini mirip dengan teori deduktif lengkap, tetapi tidak harus dimulai dengan aksioma. Teori ini dapat dimulai dengan serangkaian asumsi dasar yang dianggap relevan dan cukup kuat untuk membangun teori. Asumsi-asumsi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menurunkan kesimpulan tentang praktik akuntansi. Nah, yang ketiga, ada teori quasi-deduktif atau quasi-deduktif teori. Teori ini menggunakan pendekatan campuran antara deduktif dan induktif. Beberapa bagian teori diturunkan secara deduktif dari asumsi-asumsi, sementara bagian lain didasarkan pada observasi empiris atau bukti-bukti dari praktik akuntansi. Teori ini mengakui bahwa tidak semua aspek akuntansi dapat dijelaskan hanya dengan logika. Yang keempat, ada percobaan-percobaan teoritis atau theoretical experimentation. Teori ini menggunakan model atau simulasi untuk menguji implikasi dari teori akuntansi. Model ini dapat berupa model matematika, model komputer, atau studi kasus. Dengan melakukan percobaan pada model, para peneliti dapat melihat bagaimana perubahan dalam asumsi atau metode akuntansi dapat mempengaruhi hasil atau kesimpulan. Contohnya seperti menggunakan model komputer untuk mensimulasikan dampak perubahan metode depresiasi terhadap laba perusahaan. Nah, yang kelima, ada teori yang saling berhubungan atau relate theories. Teori ini mengakui bahwa teori akuntansi tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan teori-teori lain dalam bidang keuangan, ekonomi, dan manajemen. Teori ini mencoba untuk mengintegrasikan berbagai perspektif dan disiplin ilmu untuk memahami fenomena akuntansi secara lebih komprehensif. Yang kedua, ada fungsi dan struktur teori. Struktur dan fungsi dari suatu teori akan membantu memenuhi kebutuhan dari disiplin tertentu. Dari John Harvard dan Seth Jagdish, mereka mengklasifikasikan fungsi ini menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ini ada fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif ini mencakup penggunaan gagasan atau konsep dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya. Yang kedua, ada fungsi pembatasan. Fungsi ini mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa favorit yang harus dijelaskan dan memberikan suatu arti atas abstraksi yang diformulasikan dari tahapan deskriptif tertentu. Yang ketiga, ada fungsi generatif, yaitu kemampuan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang dapat diuji, yang merupakan tujuan utama dari suatu teori, atau untuk memberikan prasangka, pemikiran, dan ide-ide yang menjadi dasar pengembangan suatu hipotesis. Yang keempat, fungsi integratif, yaitu fungsi yang memiliki kemampuan untuk menyajikan secara koheren dan konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi teori. Dari 70 kriteria teori-teori yang baik,
SC. Memilih 24 kriteria evaluasi yang paling relevan yang disusun dengan urutan dari yang paling penting. Yang pertama yaitu dapat diverifikasi, yang kedua dapat diprediksi, yang ketiga konsisten, 4 andal, 5 akurat, 6 umum, 7 utilitas, 8 kemampuan untuk diterjemahkan, 9 kelangsungan, 10 ketahanan, 11 penting, 12 multi penerapan, 13 memiliki satu arti, 14 dapat dikendalikan, 15 sinergi, 16 pengenalan, 17 kepopuleran, 18 kemanjuran, 19 densitas, 20 kehematan, 21 dapat distandarkan, 22 kesederhanaan, 23 stabilitas, dan 24 keseringan. Teori umum versus teori menengah. Suatu teori didefinisikan sebagai suatu gagasan atau konsep, definisi dan usulan yang saling bergantung satu sama lain, yang menyajikan suatu pandangan yang matematis dari suatu fenomena dengan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Teori menengah didefinisikan Robert Merton sebagai teori yang berada di antara hipotesis-hipotesis minor, namun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha-usaha sistematis yang lengkap untuk mengembangkan suatu teori yang menyatukan. Teori akuntansi menengah diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam cara peneliti mengartikan baik pengguna dari data akuntansi maupun lingkungan di mata para pengguna dan pembuat data akuntansi seharusnya bertingkah laku. Baik, selanjutnya adalah konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi dalam ekonomi bebas yang dikarakteristikkan oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan diantaranya. Yang pertama adalah teori kepemilikan atau proprietary theory, yang artinya entitas bukan yang menjadi perhatian dalam pencatatan serta penyajian laporan keuangannya, melainkan pemilik. Penentuan beserta analisis kekayaan bersih merupakan hak dari pemilik, dengan persamaan akuntansi sebagai berikut, yaitu aktiva dikurangi dengan kewajiban. Yang kedua, ada teori entitas atau entity theory. Dalam teori ini, entitas harus terpisah dari pemilik. Penyajian laporan keuangan yang berasal dari pencatatan akuntansi dipusatkan perhatiannya pada entitas atau perusahaan, bukan pada pemilik. Dengan persamaan akuntansinya adalah aktiva sama dengan ekuitas, dan aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas pemegang saham. Dan yang ketiga ada teori dana atau fund theory. Pusat perhatian, catatan, dan pembuatan laporan keuangan pada konsep teori dana adalah kelompok aktiva, bukan pada pemilik ataupun entitas. Dengan persamaan akuntansinya, aktiva sama dengan pembatasan aktiva. Teori dana berorientasi pada aset, terutama pada administrasi dan penggunaan aset secara memadai. Laporan sumber dan penggunaan dana, bukan neraca atau laporan keuangan, merupakan tujuan pelaporan keuangan. Baik, yang selanjutnya menangani hipotesis. Ada 4, yaitu yang pertama dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris. Sifat dari pengujian ini yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan bersifat analitis atau sintetis. Dalil yang bersifat analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis, sedangkan dalil sintetis yang memiliki signifikasi empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Yang kedua ada konfirmasi atas hipotesis. Akuntansi memiliki subjek masalah yang jelas dan mencakup keseragaman dan keteraturan yang menjadi dasar dan kondusif bagi hubungan empiris, generalisasi otoritatif, konsep-konsep, prinsip, hukum, dan teori. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Sedangkan pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Hipotesis yang aslinya didasarkan atas teori-teori yang semata-mata dapat dikonfirmasikan, dapat disanggah, ataupun keduanya. Yang ketiga ada hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah prosedur atau struktur umum apapun yang memiliki maksud untuk menyajikan bagaimana suatu fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Nah, model-model dalam penjelasan ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu
Yang pertama, persyaratan akan relevansi penjelasan, berarti bahwa model penjelasan harus bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan adalah telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Dan syarat yang kedua yaitu persyaratan akan kemampuan untuk diuji, yang artinya bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Selanjutnya yang keempat ada hakikat dari prediksi. Prediksi adalah proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah adalah prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Prediksi ini dapat dilakukan dengan teknik eksplorasi dan teknik asosiatif. Teknik eksplorasi yaitu teknik yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel itu sendiri, sedangkan teknik asosiatif adalah teknik yang memprediksi suatu variabel atas dasar variabel lain. Temuan teori akuntansi menurut Ahmad Riyahi. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan deskriptif. Teori akuntansi ditemukan melalui observasi terhadap praktik yang ada di dunia nyata. Fokusnya yaitu mendeskripsikan bagaimana akuntansi dilakukan tanpa menilai apakah praktik tersebut benar atau efisien. Contoh nyata yaitu studi empiris yang mengamati bagaimana perusahaan menerapkan metode penyusutan. Yang kedua, melakukan pendekatan normatif. Teori akuntansi dikembangkan berdasarkan konsep ideal tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Nah, biasanya didasarkan pada logika, filosofi, dan perkembangan konseptual, seperti pengembangan konsep fair value accounting yang bertujuan memberikan informasi yang lebih relevan. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif, berfokus pada prediksi perilaku akuntansi berdasarkan teori ekonomis dan empiris. Teori akuntansi ditemukan melalui analisis bagaimana entitas ekonomi bereaksi terhadap standar akuntansi. Contohnya yaitu teori akuntansi positif yang meneliti bagaimana perusahaan memilih kebijakan akuntansi untuk meminimalkan pajak. Yang keempat, menggunakan pendekatan pragmatis, menekankan kegunaan teori akuntansi dalam praktik. Jika suatu teori dapat diterapkan secara efektif dan menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna, maka teori tersebut dianggap valid. Contoh nyata yaitu standar akuntansi yang berkembang karena praktik bisnis membutuhkan laporan yang lebih transparan. Yang kelima, menggunakan pendekatan etis dan juga sosiologis dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan etika dalam perkembangan teori akuntansi, menyoroti bagaimana praktik akuntansi dapat mempengaruhi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas. Contohnya yaitu akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan juga dampak sosial. Baik, itu saja pemaparan materi dari kami dari kelompok 5. Jikalau ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.